Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat deposit doa yang dirahmati Allah, senang rasanya kita jumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan dan doa saya semoga saja Anda semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat deposit doa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan, yaitu amalan pembuka rizki. Sebelum lanjut dengan kerendahan hati, bantu channel kecil ini dengan like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan tulis hajat Anda di dalam kolom komentar. Kali ini saya mau bagikan amalan, yaitu 2 pintu surga, yaitu menyenangkan hati orang tua. Pesan Rasulullah, orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Ajaran Islam meliputi segala aspek kehidupan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, apa saja yang harus kita jalani di dunia ini, serta apa saja kebutuhan dan bekal yang harus kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti. Tentunya jika seorang hamba dihadapkan untuk memilih antara surga dan neraka, maka ia akan memilih surga. Surga memiliki banyak pintu yang dapat kita masuki sesuai amalan yang kita lakukan di dunia. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, dan lain-lain sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa orang yang giat mengerjakan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang termasuk orang yang berjihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa orang yang rajin berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu ar-royan. Dan barang siapa termasuk orang yang gemar bersedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis di atas menyebutkan beberapa pintu surga yang dapat kita masuki, beragam macamnya dan tergantung kepada amal perbuatan yang sering kita lakukan. Meskipun hadis di atas belum menghimpun keseluruhan perbuatan baik, tapi bisa kita analogikan pada kebaikan lain yang sering kita lakukan di lain waktu. Rasulullah pernah bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Penegasan kata paling baik di atas seakan-akan menunjukkan kepada kita akan pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Al-Khadi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Bisarhi Jami At-Tirmizi menjelaskan, tegasnya maksud dari Asyad al-bab adalah sebaik-baiknya pintu dan
paling mulia pintu, maknanya adalah sesungguhnya sebaik-baiknya pintu yang menjadi wasilah masuknya seorang ke dalam surga juga menjadi wasilah bagi orang itu untuk mendapatkan derajat yang tinggi, ialah dengan menaati orang tua dan merawat di sampingnya. Mubarak Furi Tufwatul Afwadi Bisarhi Jami'at Tirmidzi juz 4 halaman 522. Melihat hadis dan penjelasan di atas, kita pun sangat dilarang mendurhakai orang tua. Tingkat larangannya mencapai level haram sebab ada ancaman jika melakukan bahkan mendurhakai orang tua, termasuk bagian dari dosa yang besar, al-kabair. Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Cukuplah hadis-hadis itu menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya berbakti kepada orang tua dan bahayanya mendurhakai kedua orang tuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu mentaati orang tua. Dan alhamdulillah, saya sebagai mu'alaf yang dulu itu orang tua masih hidup, kita belum terlalu dibukakan hati kita karena belum mendalami Islam secara keseluruhan. Dan akhirnya ibu saya meninggal, tapi alhamdulillah sudah melihat saya itu dalam ketaatannya, dalam kebaikannya, banyak perubahan setelah masuk Islam. Dan ibu saya juga masuk Islam, alhamdulillah. Setelah meninggal, alhamdulillah, setiap saya sedekah, saya atasnamakan ibu saya. Karena saya tinggal di Pasuruan dan makam ibu saya di Jember, saya dengan setia menziarahi kuburnya, memohonkan ampunan dosa-dosa ibu saya. Semoga ibu saya dalam keadaan baik di dalam kuburnya, barokah daripada anak yang solehah. Alhamdulillah, kehidupan saya tambah barokah, bukan tambah miskin, tapi lebih luar biasa diangkat derajatnya dan bisa menunaikan ibadah haji yang berkali-kali, yaitu 4 kali. Dan alhamdulillah ibu saya sudah saya hajikan dan saya umrohkan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri video ini, ringankan tangan Anda untuk like, subscribe, dan share. Dan yang sudah like, subscribe, dan share, semoga Anda semuanya menjadi orang yang ahli ibadah, taat kepada kedua orang tuanya, karena itu adalah ladang pintu surga untukmu, dan menjadikannya selalu zikir kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah. Karena mohon ampun kepada Allah, maka akan diberikan harta kekayaan yang berlimpah ruah tanpa susah payah dan barokah. Di dalam surat Nuh
yang ke-10 sampai dengan 12. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.